Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Setelah akhirnya keluar dari kekaisaran, saya bergegas keluar ke arah yang ditentukan, berlari dengan panik selama 7 hari 7 malam, sampai benar-benar hanyut menemukan diri saya di sebuah lembah. Sejak hari itu dan seterusnya, tidak ada lagi cahaya di saya. Hati, hanya dendam dan dendam yang tak ada habisnya. Kebencian inilah yang membuat saya tetap hidup, saya harus membunuh semua orang yang telah mengkhianati saya dan membantai orang-orang saya. Untuk beberapa alasan, pada saat saya kehilangan semua cahaya, teknik kulit kura-kura telah menghilang secara tak terlukiskan, mungkin karena jijik dengan kebencian yang saya miliki. Tapi ini tidak masalah di mataku, ubin hitam yang kumiliki itu adalah warisan seorang ahli nujum kuno. Cahaya dan necromancy seharusnya menjadi dua kekuatan yang benar-benar berlawanan, tapi berkat bakat bawaanku, aku secara bertahap menggabungkannya menjadi satu. Saya membutuhkan kekuatan, aku harus menggulingkan seluruh kerajaan Pombo dan menghancurkan semua kekuatan Gereja Agung. Saya tidak punya kerabat lagi, semua orang di dunia ini adalah musuh saya. Hanya darah dan nyawa mereka yang bisa mengimbangi dendam di hatiku. Saya berlatih siang dan malam, meningkatkan kekuatan saya secara besar-besaran, semua demi membalas dendam suatu hari nanti. Balas dendam menjadi kekuatan pendorong terbesar saya. Sebuah Sion of Light tersembunyi di pegunungan yang dalam untuk melatih 100%. Bisakah Anda bayangkan betapa menakutkannya itu? Pada saat saya meninggalkan pegunungan yang dalam ini, saya bukan lagi Sion of Light Elux, tetapi Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elux. Aku membunuh orang saat melihatnya, mengubah semua makhluk hidup menjadi undead di bawah komandoku. Mulai dari kota kecil, saya secara bertahap mengumpulkan pasukan undead saya. Ketika saya kembali ke Kekaisaran Pombo, saya sudah memiliki 1 juta undead di sisi saya. Saya benar-benar menghancurkan Kekaisaran Pombo, dan ketika pelacur Fulo itu mengikuti Pombo kembali ke Gereja Agung, saya akhirnya membawa pasukan mayat hidup saya untuk menghancurkan gereja. Aku ingin memusnahkan mereka secara menyeluruh demi membalaskan dendam keluargaku. Mendengar semua yang dia katakan, Long Hao Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Apakah kamu tidak memikirkan orang tak bersalah yang tak terhitung jumlahnya yang kamu ambil dengan balas dendam seperti itu? Target balas dendam Anda adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Pombo dan gereja. Jadi mengapa Anda harus melibatkan begitu banyak orang? Dia bersimpati dengan pertemuan Elux, tetapi benar-benar muak dengan metode kejamnya dan perlakuannya terhadap manusia lain. Elux mengungkapkan ekspresi kesedihan yang acuh tak acuh, ketika saya ragu-ragu di masa lalu, saya menyesal setelahnya. Tetapi pada saat itu, 3 kerajaan dan gereja terlalu kuat, jadi kekuatan satu orang tidak mungkin berhasil membalas dendam. Demi balas dendam, aku berjalan melewati kejatuhanku, dan menuju kegelapan. Tetapi pada saat itu, saya bahkan tidak pernah menganggap bahwa saya bisa salah. Pembantaian adalah yang terpenting di mataku. Long Hao Shen tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena dia bisa merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam dari Elux. Dia menyesalinya, mungkinkah mantan Necromancer suci yang menyebabkan kerusakan luar biasa pada umat manusia, Elux, menyesali tindakannya? Mungkinkah karena Cair dan aku? Bahkan jika Elux memiliki hati yang menyesal, kesan Long Hao Shen tentang dia tidak akan berubah seperti itu. Dosa yang sudah dilakukan, dapatkah penyesalan bahkan membatalkannya? Berapa banyak darah manusia yang bernoda di tangannya? Setelah aku menghancurkan tanah airku sendiri, Gereja Glorious memilih untuk bergandengan tangan dengan 2 kerajaan lainnya untuk menanganiku, memulai perang. Pada saat itu, saya telah mengambil alih hampir sepertiga dari seluruh benua, dan memiliki sejumlah besar pembangkit tenaga undead di bawah tangan saya. Soulfire mereka berada di bawah kendali saya, membuat mereka sangat setia. Pasukan dari 1 miliar undead berada di bawah komandoku, melemparkan diri mereka ke Gereja Glorious seperti wabah. Meskipun Gereja Glorious memiliki sihir suci yang kuat, sebagai Necromancer suci, undead di bawah kendaliku memiliki ketahanan ekstrim terhadap cahaya. Pada awal perang, saya memiliki keuntungan total. Tapi undead bagaimanapun juga hanyalah undead. Bahkan jika mereka lebih setia, mereka telah kehilangan kecerdasan yang dimiliki manusia. Hati orang-orang bersatu secara bertahap di era Glorious ini, dan begitu mereka memantapkan pasukan mereka, serangan balasan diluncurkan di bawah pimpinan Gereja Glorious. Pada saat itu, saya sudah sangat kuat, mampu menahan bahkan serangan dari Paus Gereja Agung.
Tapi aku tidak bisa memastikan bahwa pasukan undeadku akan menang dengan sendirinya. Dalam pertempuran terakhir yang menentukan, pasukan undeadku dikalahkan, dan meskipun itu juga harus dibayar mahal oleh pasukan manusia, pada akhirnya aku kalah. Terluka parah oleh sekelompok ahli yang dipimpin oleh Paus Gereja Agung, aku mendapat kutukan pelemahan jahat yang ditimbulkan oleh Paus itu. Selama ribuan tahun berikutnya, saya sangat kesakitan karena kutukan suci itu tertidur selamanya. Perang ini berakhir dengan kekalahanku, tetapi balas dendamku masih berhasil. Meskipun saya menderita luka berat yang tidak dapat ditebus, orang-orang yang melukai kerabat saya semuanya terbunuh, termasuk Paus, Pelo, dan Fulo. Saya masih ingat dengan jelas bahwa saat saya menghancurkan hati Fulo berkeping-keping, matanya dipenuhi dengan rasa sakit dan perjuangan. Saya telah mengambil hatinya untuk melihat apakah itu masih berwarna merah. Pero berubah menjadi undead dengan cara yang paling menyakitkan. Menjaga dia di sisiku, aku perlahan merebus api jiwanya selama 1000 tahun, akhirnya memusnahkannya sepenuhnya dan selamanya menghentikannya dari reinkarnasi. Saat itu, menara keabadian ini diciptakan untuk memelihara tubuh fisikku. Tapi sayangnya, saya akhirnya tidak berhasil mengatasi kutukan kebencian itu. Jika tidak, mengingat kultivasi saya saat itu, saya tidak akan mati bahkan setelah hidup 1000, tidak, 10.000 tahun. Tapi kenyataannya, yang menyebabkan tidur abadiku bukanlah luka di tubuhku, tapi di hatiku. Setelah saya membunuh semua musuh saya menemukan bahwa tidak ada yang tersisa untuk membuat saya tetap terikat pada dunia ini. Orang yang kucintai sudah mati, orang yang kubenci juga. Hati saya menjadi kosong, tidak ada lagi kepedulian untuk hidup, jadi saya akhirnya memilih untuk membiarkan diri saya mati. Kemudian saya menempatkan diri saya ke dalam tidur nyenyak di sini, karena saya tidak mau mengingat tentang perang waktu itu, dan untuk merenungkan apakah saya benar atau salah. Sekarang sepertinya saya salah. Saya benar-benar salah, tidak peduli apakah saya telah membantai mereka atau tidak, kerabat saya tetap tidak akan dibawa kembali. Selain itu, saya telah mengambil begitu banyak nyawa yang tidak bersalah. Rasa bersalah saya sudah tidak dapat ditebus. Aku adalah manusia yang paling berdosa. Mencapai titik ini, ekspresi sedih Elux membawa kekecewaan dan frustrasi yang tulus ketika melihat Long Hao Shen dan Chaier. Saya perlu berterima kasih kepada kalian berdua karena telah membangunkan saya, dan karena membebaskan saya dari dendam sebelumnya. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tapi setelah semua itu berlalu dan akhirnya aku benar-benar tenang, aku bisa melihat kejahatan jahat yang telah aku lakukan. Seperti yang kamu katakan, kekuatanku tidak pantas untuk kalian berdua wariskan. Warisan milik necromancy ini seharusnya hilang selamanya, untuk menghindari kemungkinan bencana serupa lainnya. Saya awalnya percaya bahwa semua manusia di dunia ini adalah makhluk yang tercela dan tidak tahu malu, semuanya di luar penebusan. Tetapi melihat perasaan di antara kalian berdua, saya menyadari bahwa saya salah. Dari kalian berdua, yang satu rela menyerahkan nyawanya demi yang lain, tanpa ragu membayar harga hatinya sendiri. Dan yang satunya memilih untuk menyerah pada keyakinan sucinya sebagai Sion of Light untuk kekasihnya. Kalian berdua akhirnya menunjukkan kepadaku apa itu pengabdian sejati, betapa pasangan sejati bersatu sampai maut memisahkan mereka. Terima kasih, setelah akhirnya menyaksikan perasaan di antara kalian berdua, saya akhirnya mengerti bahwa cinta benar-benar ada di dunia ini, bahwa tidak semua manusia adalah makhluk yang tercela. Jadi itu benar-benar dorongan tak berperasaan saya harus membantai segala sesuatu dengan cara saya. Sudah tidak ada artinya lagi menyesali sejak lama, tapi, setelah menceritakan semua ini padamu, aku merasa jauh lebih nyaman. Kecenderungan jahat yang memenuhi hatiku juga semakin dimurnikan, dan meskipun aku tidak mungkin kembali ke pelukan cahaya, setidaknya tubuh jahat ini dapat memberikan kontribusi dengan asal-usul sucinya. Mengatakan itu, Elux mengarahkan tangan kanannya ke peti mati di depan mereka. Energi kematian yang sebelumnya tumpah segera menyembur keluar. Tangan kirinya membuat gerakan di Long Hao Shen dan Chaier, dan tubuh mereka segera dikelilingi oleh penghalang emas, oleh karena itu membuat mereka tidak terpengaruh oleh energi kematian apapun. Seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa energi kematian yang berdenyut dengan keras semuanya berubah menjadi putih, dan meskipun Long Hao Shen dan Chaier hanya memiliki waktu untuk merasakan sekilas energi kematian yang sebelumnya memancar, mereka merasakan kemurnian yang menakjubkan dalam energi kematian itu. Energi kematian dengan kemurnian seperti itu sudah berada di luar jangkauan level necromancer suci.
Itulah semua akumulasi yang dilakukan Elux selama beberapa ribu tahun. Kekuatan mengerikan seperti itu bisa disebut sebagai totalitas pencapaian Elux dalam kehidupan di luar cahaya suci. Aliran udara putih berkumpul saat Elux perlahan mengangkat tangannya, menyebabkan garis cahaya putih berputar di sekitar lengan kanannya. Saat ujung jarinya semakin berkilau, kilau yang menyilaukan itu mengubah seluruh lantai 7 menara keabadian menjadi putih seluruhnya. Elux menyatakan dengan tenang, "Cair, kamu telah melalui siksaan yang hebat, dan ketika kamu akhirnya berjalan melewati jalan terakhir, aku telah memutuskan untuk membawamu sebagai pewarisku. Anda tentu telah memurnikan hati dan jiwa saya, membuat saya menyadari betapa kotornya warisan saya ini. Oleh karena itu saya ingin menawarkan kepada Anda sesuatu yang tidak terkait dengan ilmu nujum suci. Dalam beberapa tahun terakhir saya tidur, saya telah memadatkan jenis energi kematian yang paling murni. Karena Anda memiliki tubuh samsara, Anda secara bawaan memiliki kekuatan pemurnian. Energi kematianku ini akan membuat sinergi sempurna denganmu. Meskipun saya tidak dapat menawarkan kekuatan saya untuk Anda warisi, Anda dapat memperlakukan ini sebagai hadiah untuk Anda. Tidak perlu mempertimbangkan untuk menolaknya, atau bahkan mencoba. Apa yang saya, Elux, putuskan pasti akan terjadi. Kecuali jika Anda ingin meninggalkan Long Hao Shen untuk bunuh diri." Cahaya putih di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan manik-manik transparan berwarna putih seukuran buah persik muncul di depan Elux. Dalam sekejap cahaya, mutiara putih ini diam-diam terbang di depan Cair, tengkorak emas, Eternal Melody, melayang kembali sebagai reaksi. Namun dalam proses ini, Eternal Melody berubah secara bertahap, bergerak berirama seperti cairan. The Eternal Melody berubah dalam proses, untuk akhirnya berubah menjadi penampilan potret Long Hao Shen, mengambang di depan Cair. Energi kematian putih terintegrasi dengan mutiara, dan segera, melodi abadi emas berkedip-kedip putih. Tidak hanya tidak ada energi kematian di dalam yang bisa dirasakan, tetapi sebaliknya, itu penuh dengan bau suci. Menggantung di leher Cair, Eternal Melody yang baru menempel di dadanya, dan seperti sebelumnya, tertanam di dadanya dalam kilatan cahaya putih. Cair hanya merasakan kekuatan menyegarkan menyebar dari Eternal Melody, memasuki tubuhnya dan menyatu dengan energi spiritualnya. Tanpa perlu dia melakukan apapun, energi spiritualnya naik perlahan. Elux memiliki energi kematiannya yang tersimpan di dalam Eternal Melody, tetapi tidak secara langsung memberikannya untuk diserap karena takut akan jumlahnya yang berlebihan, yang Cair akan segera temukan tak tertahankan. Melihat ekspresi terkejut Cair, Elux memiliki senyum tipis di wajahnya, "Tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah hadiah pertama yang saya tawarkan kepada Anda. Adapun hadiah kedua akan diberikan kemudian. Tenang, karena saya telah menawarkan hadiah ini kepada Anda, saya secara alami akan membantu Anda dua kekasih untuk bersama. Jika tidak, bahkan hadiah terbesar tidak akan cukup untuk menyenangkan Anda tanpa dia di sisi Anda." Mendengar kata-katanya, wajah Long Hao Shen dan Cair tidak bisa membantu tetapi menampilkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Meskipun Long Hao Shen sangat membenci Elux, dia sangat membenci perpisahan. Bahkan jika semua alasan lainnya harus dikesampingkan, hanya demi Cair, dia benar-benar tidak mau mati seperti itu. Tangan kanan Elux sekali lagi menunjuk ke peti mati di depannya, dan kali ini, apa yang keluar dari sana adalah cahaya terang dari kemurnian yang tak tertandingi. Ketika gelembung itu keluar dari peti mati, Elux segera mendapatkan tampilan ilusi, seolah-olah jiwanya menahan serangan hebat. Dibandingkan dengan energi kematian yang dikumpulkan sebelumnya, pancaran emas yang dibebaskan Elux kali ini menjadi jauh lebih lambat, wajahnya terlihat jauh lebih muram dari sebelumnya, sedemikian rupa sehingga agak aneh. Meskipun penghalang emas itu ada di sana, Long Hao Shen bisa dengan jelas merasakan esensi cahaya dari kemurnian yang besar. Apakah yang keluar adalah kekuatan suci yang dia simpan dalam dirinya selama beberapa ribu tahun? Long Hao Shen menatap Elux dengan kaget, meskipun dia membenci Elux atas perbuatannya sebelumnya. Namun, dia sangat mengaguminya atas pencapaiannya dalam kultivasi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan jiwanya, dia sebenarnya bisa mengeluarkan kekuatan dari tubuh itu. Ini menunjukkan betapa hebatnya persepsinya tentang kekuatan cahaya. Bertanya pada dirinya sendiri, Long Hao Shen mencapai kesimpulan bahwa celah yang memisahkan dirinya dari Elux masih sangat lebar. Dari semua pembangkit tenaga listrik yang pernah dia temui,
yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Demon God Emperor Feng Xiu dan Holy Necromancer Elux ini. Yang pertama mungkin lebih kuat dalam energi spiritual total, tetapi mengingat kendali atas cahaya yang dimiliki Elux dalam bentuk jiwanya, Long Hao Shen memutuskan bahwa bahkan Feng Xiu jelas bukan lawan bagi Elux. Cahaya diekstraksi selama 1 jam penuh, sebelum berakhir secara bertahap. Long Hao Shen dan Chai'er mengerti bahwa apa yang sekarang dilakukan Elux sangat berkaitan dengan kebangkitan Long Hao Shen. Hanya saja, mereka tidak mengerti dengan metode mana ahli nujum yang paling kuat sebelumnya mencoba untuk memulihkan hati Long Hao Shen yang hilang. Peti mati itu tidak lagi mengeluarkan cahaya terang, dan wajah Elux menjadi lebih fokus dari sebelumnya. Tangan kirinya ditekan ringan ke dahinya, dan kemudian, sinar cahaya dengan ekor cahaya keluar dari tengah-tengah jiwanya. Gerakannya lambat, dan ekspresi wajahnya mulai berubah, karena dia tampaknya sangat kesakitan. Tapi, kedua tangannya sangat stabil, mempertahankan gerakan yang sama. Perlahan-lahan, titik cahaya itu ditarik keluar sepenuhnya dari jiwanya. Ketika dia selesai, tubuh jiwanya yang semula sangat jasmani segera menjadi transparan, jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kedua tangan Elux memulai gerakan yang sama. Dari tangannya, titik-titik cahaya berkumpul menjadi bola besar, dan tangannya mulai menelusuri simbol yang rumit. Setiap gerakan muncul dengan sangat cepat. Simbol-simbol rumit ini dengan cepat bergabung dengan massa emas di depannya yang berfluktuasi terus-menerus di depan simbol-simbol kompleks ini, dan bahkan bergetar. Saat satu demi satu simbol selesai, tubuh jiwa Elux menjadi semakin transparan, dan yang terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar, bernapas sambil melihat ke bawah ke arah peti mati. Segera, energi abu-abu kehitaman meledak dari peti mati, membuat tubuh jiwanya mendapatkan kembali substansi setelah kontak. Hanya saja, warna abu-abu kehitaman itu tampak penuh dengan kejahatan dan kedengkian, tidak sesuai dengan warna emas di depannya. Bang, 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 bang. Adegan fantastis menyusul. Ketika Elux mengulurkan tangannya, menghadap benda emas kental ke arah Long Hao Shen, itu membuat suara yang mirip dengan detak jantung, dan melayang perlahan ke arah Hao Shen. Ini adalah hati yang telah kubangun kembali untukmu. Daging Anda akan dapat memperoleh kembali fungsinya dan mengasimilasi kekuatannya. Itu akan menjadi rongga spiritual terkuat Anda di masa depan, serta sumber seluruh kekuatan Anda. Saya menyebutnya Heart of Eternity, dan jika boleh saya katakan, itu adalah mahakarya terbesar sepanjang hidup saya. Pada titik ini, Elux tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi diri sendiri. Terlihat, dia sangat bangga telah membuat Heart of Eternity ini. Aku tahu bahwa kamu pasti membenciku, dan membenci kekuatanku. Meskipun kamu tidak dapat menolak hadiahku ini karena kamu ingin hidup bersama dengan Chai'er, kamu merasa enggan karena kamu percaya bahwa hati sucimu pasti akan terpengaruh oleh hadiah ini, kan? Long Hao Shen tidak menggumamkan sepatah kata pun, diam-diam menyetujui pernyataan Elux. Memang, demi hidup, dia bisa menerima segalanya di depan matanya, bahkan jika itu berarti bertentangan dengan kepercayaan sucinya tanpa ragu. Demi Chai'er, dia bersedia untuk melepaskan semua yang dia miliki, tapi dia tahu bahwa benar-benar menerima kekuatan Elux, bahkan jika itu hanya kekuatan yang diekstraksi dari tubuhnya, pasti akan menghambat masa depan Long Hao Shen, dan sangat mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Elux menyatakan dengan tenang, benar, karena masalah ini, saya harus menjelaskan beberapa hal kepada Anda sebelum Anda menerima Heart of Eternity. Kamu bisa membenciku dan menolak segalanya milikku, tapi kamu tidak bisa menolak cahaya. Anda adalah Sion of Light, kepada siapa kekuatan cahaya lebih pas daripada orang lain. Anda melihat apa yang baru saja saya lakukan, saya memberi cair energi kematian paling murni yang telah saya kondensasi selama ribuan tahun, yang merupakan bagian yang sangat kecil dari kekuatan asli saya. Tapi itu berlaku dalam kemurniannya, karena tidak mengandung keberadaan berlebihan lainnya, membuatnya hanya menguntungkan cair, dan tidak akan meninggalkan merek apapun yang khusus untuk saya. Aku melakukan hal yang sama saat memadatkan Heart of Eternity ini untukmu. Saya mengekstrak semua esensi cahaya untuk mengubahnya menjadi kekuatan suci dari jenis yang paling murni. Tahukah Anda apa yang telah saya kupas dan kupas dari jiwa saya? Ini adalah merek saya sebagai mantan Sion of Light. Dengan kata lain, saya tidak memberi Anda kekuatan saya, tetapi kekuatan Sion of Light sebelumnya.
Anda mungkin memahaminya sebagai menerima cahaya suci dan daging dari jenis yang paling murni dari sebelum saya menjadi rusak. Seperti yang telah Anda lihat, setelah kedua kekuatan ini dilucuti dari saya, yang tersisa hanyalah kekuatan kematian, serta semua energi negatif. Ini semua diklasifikasikan sebagai korupsi, korupsi saya serta korupsi ringan. Semua kesalahan itu milikku dan bukan milik cahaya. Pergilah sekarang, kamu adalah tuan rumah yang paling cocok untuk Heart of Eternity-ku. Sambil mengatakan itu, mata Elux bersinar dalam cahaya saat bola cahaya itu tiba-tiba menembus ruang di tengah hati Hao Shen. Dia merasakan gelombang panas yang tak tertandingi menjalar ke seluruh anggota tubuhnya dan menyebabkan dia tanpa sadar duduk bersila di tanah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi emas, dan dia bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir. Menempatkan tatapan bersemangatnya ke Long Hao Shen, Elux menatapnya selama 10 menit sebelum secara bertahap mengendurkan napasnya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia menyatakan, "Aku masihlah necromancer suci, slumbering calamity Elux. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berpengetahuan dari saya tentang kematian dan kehidupan. Hati keabadian saya sukses, dan dalam beberapa hal, masa lalu saya sebelum korupsi akan terus hidup di dalam Long Hao Shen. Mungkin ini adalah pilihan terbaik yang bisa saya lakukan. Saya akan menjadi bagian kecil dari semua kontribusi masa depan yang akan dia buat untuk kemanusiaan di masa depan. Saya berharap ini akan menjadi sedikit penebusan untuk semua dosa saya sebelumnya. Cair, apakah Anda puas dengan cara saya menangani sesuatu?" Elux mengalihkan pandangannya ke arah Cair setelah memastikan bahwa Long Hao Shen dengan benar mulai mengintegrasikan Heart of Eternity. Cair membungkuk padanya, "Terima kasih banyak untuk semuanya, senior." Dia tidak sama dengan Long Hao Shen, karena dia tidak memiliki kecenderungan yang baik. Dia hanya tahu bahwa ini sebelumnya adalah manusia berdosa, yang baru saja menyelamatkan kekasihnya sendiri. Dia hanya merasa dipenuhi dengan rasa terima kasih. Elux tersenyum padanya, "Meskipun kamu tidak dapat mewarisi ilmu sihirku, pada akhirnya kamu mendapatkan energi kematianku. Aku ingin meninggalkan dunia ini selamanya, dan disucikan oleh tanganmu. Ini adalah tujuan terbaik yang saya harapkan." Sejak saat itu ketika kesalahan dan kebencian menipu pandangan saya tidak pernah berpikir saya akan melihat hari di mana saya akan sangat bahagia lagi. Saya merasa seperti saya telah kembali ke hari-hari saya adalah Sion of Light, ketika hidup dan jiwa saya berada di puncaknya. Cair, apakah Anda bersedia memanggil saya guru?